Halo sahabat pinter semuanya yang saya hormati, yang saya kasihi. Gimana kabar di malam hari ini? Saya harap rekan-rekan tetap bersemangat dan fokus pada tujuan kita. Saya melihat rekan-rekan live real time ya dari OKX, aplikasi koin kita yang kita tambang selama ini. Pergerakannya itu sangat luar biasa ya. Mendekati satu ya. Ini adalah, nih lihat, dia merangkak naik ya, tinggi sekali ya teman-teman. Ini belum apa-apa rekan-rekan ya. Ini belum apa-apa. Kalau semua ekosistem kita, bahkan utilitas kita sudah mulai bergerak, maka saya optimis, saya bisa membayangkan ya. Memang tidak bisa dipungkiri teman-teman, saya memikirkan jatuhnya itu memang harus tidak langsung 3.14.159 ya. Tapi kan kita juga bisa berspekulasi ya. Nah, dan saya melihat dia akan merangkak naik ya, dengan berjalannya waktu ketika orang sudah mulai mengetahui semua. Nicholas telah mengkonfirmasi saudara-saudaraku semua bahwa Pi adalah mata uang digital yang inklusif dan ini untuk semua. Jadi saya mikir gini, ini dibuka untuk siapapun, tetapi diarahkan mereka untuk punya dompet pribadi. Bagaimana cara membuka dompet pribadi di Pi Network? Ya, saya ulas di sini, tapi mungkin di lain waktu saya akan mengulas secara rinci ya, untuk membuat dompet pribadi bagi yang belum memiliki dompet, karena sekarang semakin banyak yang penasaran dengan Pi Network. Ada banyak orang yang pada saat itu meremehkan, loh kok ada koin kripto dengan mengundang sistem mengundang ya. Maka disampaikanlah oleh CEO Bibit, ini adalah multi level ya. Setelah dia menyinyir, ya boleh dibilang nyinyir lah ya, menyinyir, Mbak Sandy Ovan langsung mengkonfirmasi bahwa Pi Network bukanlah aplikasi penipuan, tetapi aplikasi yang sangat real dengan kerangka hukum yang luar biasa. Bahkan untuk kerjasama dengan Pi Network sendiri harus melewati QWB. Apa itu QWB teman-teman? Mungkin di lain waktu saya akan kupas secara rinci bagi yang ingin kerjasama dengan Pi Network dan memanfaatkan sebagai koin ya. Di lain waktu saya akan bahas. Maka setelah itu langsung dikonfirmasi oleh core team bahwa kita punya kerangka hukum yang jelas. Sekelas OKX saja yang memiliki standar MICA itu salah satu yang paling antusias untuk mensupport Pi ya. Karena saya yakin dia tahu visinya, saudara-saudaraku ya. Oke ya. Saya minta maaf ya, sedikit ada gangguan ya. Bukan iklan ya. Nah, dikonfirmasi bahwa ini bukanlah yang mereka maksudkan ya. Dan saya nggak tahu setelah ini tinggi sekali loh saudara ya, membumbung tinggi ke atas ya, tinggi banget, mendekati satu. Ini luar biasa ya. Apakah ingin menemukan bergerak ke GCV ya? Lihat ya. Wow, perlahan-perlahan mulai bergerak ya ke atas ya. Nah, sekarang yang nyinyir itu mengalami kerugian karena katanya setelah di hack ya. Ada apa ya? Ada yang ngomong bahwa jangan macam-macam kepada Nicholas. Nicholas itu pakarnya IT loh ya, pakarnya IT. Dan saya optimis dia adalah seorang yang mempelajari tentang blockchain selama bertahun-tahun.
Saya melihat juga orang yang punya anggapan bahwa yang meremehkan lah ya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Pi sebenarnya. Memang kita punya persediaan sekitar 100 miliar. Kenapa banyak? Sangat banyak ya saudaraku. Karena ini diperuntukkan untuk semua penduduk dunia, sekitar kurang lebih 8 miliar bisa memiliki koin ini dan melakukan transaksi nantinya. Ya. Nah, mereka pikir bahwa 8 miliar itu semua tersedia. Jadi 8 miliar itu pasokan ya, yang dikunci ada sekitar, saya belum lihat pastinya, tetapi yang beredar adalah sekitar 500 juta sekian. Itulah yang diperebutkan masa-masa sekarang ini. Belum lagi ketika nanti ada bisnis-bisnis yang ingin memanfaatkan dan menggunakan sebagai alat pembayaran. Maka Pak ini akan dikejar oleh individu-individu ya. Kita coba lihat dulu ya. Saya lihat siapa tahu ada informasi terbaru dari Kortim. Saya mengupdate informasi terbaru dari Kortim karena Kortim sekarang aktif ya, rekan-rekan. Kadang-kadang tidak kita lihat ada informasi misalnya pada saat ini Kortim menanggapi pemberitaan tentang CEO Bibit yang sedikit ya meremehkan ya. Nah ini teman-teman ya, saya bahas di tadi pagi ya. Nah ini bayangkan individu yang memberikan pernyataan ditanggapi oleh CEO Bibit ya. Lalu kemudian diklarifikasi oleh Pi Network ya. Nah ini Pi Network tidak berafiliasi dengan, tidak mengizinkan dan tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang terkait dengan peringatan polisi, dan Pi Network belum dihubungi oleh departemen kepolisian manapun di Tiongkok terkait insiden ini. Pi mengutuk keras segala dugaan aktivitas oleh pelaku kejahatan apapun. Ya. Nah, itu luar biasa. Ini kita perlu tahu teman-teman bahwa saya bacakan dulu ya, lebih rinci lagi ya. Mungkin ada rekan-rekan yang tidak mengetahui informasinya. Tidak ada hubungan antara Pi Network dan Bibit atau Benzo, dan Pi Network belum diminta untuk QAB hingga tanggal ini. Pi Network adalah platform yang sah. Perhatikan ini ya. Kalau orang yang menganggap Pi Network itu yang hal-hal yang salah saudaraku. Hal ini telah dibuktikan melalui rekam jejak selama 6 tahun dan lebih dari 60 juta pengguna yang terlibat. Kecepatan proyek yang disengaja dan metodis dilakukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut berhasil dikembangkan sepenuhnya sebelum peluncuran, dan untuk memastikan komunitas tersebut mapan untuk mengurangi tantangan yang dihadapi peluncuran lainnya, termasuk yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang tidak berafiliasi. Sayangnya seperti bisnis apapun dengan jutaan pengguna, kami tidak dapat mencegah tindakan setiap pelaku kejahatan yang tidak berafiliasi. Jadi Kortim menyatakan bahwa Pi Network itu adalah platform yang sah. Ya, ini ekonomi global. Ya, tidak bisa diremehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh para penyanyi-penyanyi sebelumnya. Saya akui belum GCV saat ini, tetapi minimal kita bisa melihat pada tanggal 20 kemarin sejarah terbukti Pi lending dengan $2,2 yang tidak pernah dilakukan oleh aplikasi koin manapun yang pernah lahir. Dan kita lihat perjalanannya sekarang naik ya, semakin naik, terus naik. Optimis para pioner? Belum, kita tetap menunggu informasi-informasi karena kita tahu ya, informasi yang kita terima dari mana, dari manajemen, dari core team ya. Jadi kita tahu, kita yang paling tahu. Saya rasa itu informasi malam hari ini. Apa itu? Yang saya informasikan ada beberapa hal, bahwa harga koin hari ini Pi Coin terus naik
dan juga konfirmasi, klarifikasi langsung dari core team terkait masalah bahwa Picoin bukanlah yang dimaksudkan oleh seperti SEO bibit, MLM, ya. Jangan suka meremehkan orang lah, begitu ya. Oke. Nanti mungkin di video-video berikutnya saya akan mengulas apa itu Pi, ya, dan bagaimana cara membuat dompet bagi rekan-rekan yang baru pertama kali. Ya, kalau kita punya Picoin di bursa, ya, di dompet kustodial, maka kita bisa mengirim ke dompet non kustodial kita, teman-teman, di mana kita bisa memiliki dan melakukan transaksi. Nah, kecepatan transaksi Pi inilah bisa melakukan barcode, mengirimkan, itu bisa dimanfaatkan. Ya, bayangkan kalau orang melakukan pertukaran di bursa, apapun lalu dikirim dalam bentuk Pi, itu menjadi sebuah mata uang. Jadi cepat kan, teman-teman? Mengerti maksud saya nggak ya? Jadi kalau kita mau melakukan transaksi cepat, mengirim uang misalnya dari luar negeri, bisa punya mentransfer atau bisa memiliki Pi, menukarkan Pi di bursa, lalu mengirim dalam bentuk Picoin ke pengguna Picoin atau yang punya dompet ke seluruh negara. Ya, itu luar biasanya. Itulah kehebatan dan keunggulan daripada Picoin ketimbang semuanya. Di video yang berikutnya saya akan mencoba mengulas bagaimana untuk melakukan dan bisa mengirimkan lebih daripada PayPal yang sudah dibahas oleh Bang Nicholas. Jadi bayangkan teman-teman, kalau misalnya saya punya dompet Picoin dan saya punya Picoin, saya kirim ke Cina, ya, dalam waktu singkat langsung bisa terkirim. Luar biasa. Orang akan berbondong-bondong. Nantinya kita akan lihat revolusi luar biasa terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Bang Nicholas. Tetap semangat para pionir, optimis, pionir sejati. Dan para penyinyi, tidak ada tempat untuk dirimu sebagai pionir. Selamat malam.